Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah masih menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang keutamaan wanita sholat di masjid. Saya mulai dari surat ke-16, surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal saleh baik dari laki maupun perempuan, fal nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan kasih kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Akan dikasih hayatan thayyibatan. Jadi syarat untuk mendapatkan kehidupan yang menenangkan, menenteramkan, membahagiakan itu amilah shalihan, beramal saleh. Lalu dilanjutkan baik laki maupun perempuan, nggak ada pembeda. Selama masih melakukan amal saleh dibalasnya sama. Perempuan yang melakukan kebaikan dilipatkan keutamanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Perempuan yang ikut jamaah di masjid dibalas juga tetap 27 kali lipat. Dicatat juga sebagai dalam keadaan sholat bila wudunya dari rumah, lalu selama di masjid dan hingga pulang lagi, itu hitungnya dalam keadaan sholat, baik laki maupun perempuan. Apa itu hayatan thayyibatan? Hayatan thayyibatan itu dilanjutkan dalam surat keempat ayat 124. Allah berfirman, wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapa-siapa yang beramal saleh baik laki maupun perempuan selama dia beriman, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Jadi hayatan thayyibatan itu adalah surga. Siapa-siapa yang melakukan amal saleh dalam keadaan beriman baik laki maupun perempuan, dia tetap akan mendapatkan pahala berupa surga. Jadi masuk surga itu bukan karena jenis kelamin, bukan karena gender. Maksud masuk surga itu karena amal soleh. Dan wala yudlamuna naqir, Allah nggak akan menzalimi gara-gara status gender. Ada hadis, saya di kesempatan ini akan membacakan 2 hadis kaitannya dengan perempuan lebih baik sholat di masjid. Karena dalam Islam baik laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama dalam hal agama, cuma beda tupoksi, tugas pokok dan fungsinya, beda porsi dan proporsinya. Jadi satu kewajiban bertauhid itu baik laki maupun perempuan sama, nggak ada beda, nggak dikurangi sedikit pun. Jadi mengesahkan Allah tetap. Bahkan panggilan Allah dalam surat kedua ayat 21 itu bilang, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah bilang bahwa wahai manusia, manusia itu kan laki dan perempuan. Wahai manusia yang terdiri dari kaum laki maupun perempuan, beribadahlah kepada Allah agar jadi orang yang bertakwa. Bukan kalian aja, orang dahulu juga disuruhnya ibadah juga itu. Jadi kewajiban tauhid, kewajiban ibadah laki dan perempuan sama. Yang kedua, kewajiban ibadahnya itu ya kalau jamaah itu lebih baik daripada sendiri. Cuma mungkin bedanya adalah dalam SOP, standar operasional prosedur, tata aturannya. Jadi meski perempuan hafizah, hafal Quran, lalu suaminya itu bacaannya gerandulan megap-megap, tetap perempuan nggak boleh imami. Dia harus tetap jadi makmum. Lalu suaminya, lakinya itu yang jadi imam. Dalam hal ini kan hanya beda peran. Tapi kalau untuk keutamaan sama, laki kalau gak jamaah dapatnya cuma 1 derajat. Perempuan kalau jamaah dapatnya 27 derajat. Yang ketiga, kewajiban berbuat baik, amar ma'ruf itu enggak khusus bagi laki, bagi perempuan juga dia wajib hukumnya dan mendapat balasan yang setimpal sesuai dengan yang dilakukannya. Ila asrin amsalihah, hingga 10 kali lipat kalau melakukan kebaikan.
Bahkan ila sab'i mi'ati difin, hingga 700 kali lipat. Kalau perempuan melakukan kebaikan, ya pahalanya lipat-lipat. Kalau laki gak melakukan apapun, ya gak dapat apa-apa dia. Yang keempat, larangan berbuat maksiat itu bukan hanya untuk laki, perempuan juga gak boleh itu berbuat maksiat. Zina itu bukan untuk laki aja, perempuan juga gak boleh zina. Yang kelima, mukallaf, pahala kebaikan dan siksa kejahatan itu ya selama dia mukallaf sudah balik, laki perempuan sama juga kena dia. Nah, ini akan bersambung bahasan saya itu, tapi setidaknya di kesempatan ini saya ingin membacakan 2 hadis saya. Kaitannya dengan perempuan itu lebih utama sholat di masjid dengan jamaah. Saya bacakan hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid 1 nomor hadis 552. Lalu Abu Daud juga meriwayatkan dalam sunannya jilid 1 nomor hadis 65. Saya baca matan hadisnya. An Musa bin Abdullah bin Yazid an imra'atin min bani Abdil Ashal. Jadi dari Musa bin Abdullah bin Yazid, ia menceritakan tentang seorang perempuan dari Bani Ashal yang ia itu bertanya kepada Nabi. Tanyanya begini, ya Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjidi muntinatan. Rasul, hamba ini kalau mau ke masjid itu jalannya becek, jadi licin. Fakaifa naf'alu ida mutirna, lalu gimana ya kalau nanti turun hujan, apa masih tetap ke masjid? Jalannya ya becek. Nabi bersabda, qala alaisa ba'daha tariqun hiya atyabu minha. Alaisa tariqun, apakah kan ada itu jalan lain yang atyabu minha, yang lebih baik dari itu, yang enggak becek, gitu maksud Nabi. Jadi ketika ada orang tanya, Nabi bilang, loh kan ada jalan lain yang bisa nyampe ke masjid ini yang gak becek. Jadi jawaban Nabi bukan, ya udahlah untuk dirimu, kau kan perempuan, sholatlah di rumah. Gak bilang gitu Nabi. Nabi tambah ngasih alternatif. Cari aja jalan yang lebih baik, kan masih ada. Jangan lewat itu, kalau itu memang becek. Jalan lain kan masih ada yang bagus. Jadi dengan hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi para perempuan juga masih ke masjid, tetap ke masjid dan mencari masjid, jamaah di masjid. Lalu berkata perempuan dari Bani Ashal itu, qultu bala, iya Nabi memang ada. Gitu. Jadi hadis ini dialog menunjukkan bahwa wanita zaman Nabi juga tetap ke masjid dan Nabi juga tidak melarang. Bahkan ketika ada yang bertanya kayak gitu, Nabi ngasih alternatif. Memang wanita itu lebih baik di masjid bila satu, tugas domestiknya selesai. Yang kedua, tidak muncul fitnah. Yang ketiga, aman di jalan. Yang keempat, ada tempat khusus untuk wanita sehingga tidak bercampur bau. Kalau empat-empatnya udah nggak ada uzur, maka di masjid itu lebih baik. Karena apa? Berkahnya di masjid itu. Diaminkan malaikat, didoakan malaikat, dibukakan pintu rahmat, dilipat gandakan pahalanya, dihitung dalam keadaan sholat, dari rumah sampai ke rumah lagi, langkahnya diangkat 1 derajat, dihapuskan 1 dosa, ada siar juga di situ. Selama tadi gimana? Tugas domestiknya, tidak punya anak kecil yang harus di rumah, tidak ada orang tua sakit yang harus ditunggui. Yang kedua, perjalanan ke masjid itu tidak muncul fitnah, tidak ada fitnah. Yang ketiga, aman, tidak ada gangguan. Yang keempat, ada tempat khusus. Kalau sudah begitu, maka di masjid itu lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Hadis yang kedua, hadis yang terakhir yang saya baca adalah hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya jilid 1 nomor hadis 210 dan hadis 862. Redaksinya,
An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang diridhoi oleh Allah, istrinya Nabi, istri yang paling dicintai di antara para istri semua dicintai, Aisyah agak spesial. Dari Aisyah istri Nabi, ia berkata, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Isya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia mengakhirkan waktu Isya. A'tama atau atomah itu adalah waktu yang terbentang setelah Isya sampai subuh. Rasulullah itu mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Hatta nadahu Umar, sampai Umar bin Khattab itu manggil Rasul. Ia berkata kepada Rasul, "Rasul, qad naman nisa'u wasibyan." Rasul, itu ibu-ibu dan anaknya di masjid sudah pada tidur nunggu panjenengan untuk jamaah. Lalu setelah dibilangin kayak gitu, Nabi keluar. Fakharaja Rasulullah SAW, Rasulullah ke masjid menemui mereka lalu berkata, "Innahu laisa ahadun min ahlil ardi." Sesungguhnya enggak ada manusia lain di bumi ini yusalli hadis salata ghairukum, yang salat seperti kalian. Jadi Nabi memuji, gak ada yang kayak kalian ini. Ini nunggu di masjid sampai sekian lama sampai pada ketiduran. Itu lebih baik. Walam yakun ahadun yauma idin yusalli ghairu ahlil Madinah. Dan pada waktu itu tidak ada yang menunaikan salat kecuali penduduk Madinah. Ini di era awal. Jadi boleh untuk salat Isya itu diundurkan, tapi tetap jamaah tentunya. Salah satu atau satu-satunya lah salat yang boleh mundur itu Isya, karena waktu yang utama itu di tengah malam. Tapi tetap tentunya dengan jamaah dan di masjid. Di hadis ini Umar bilang, "Qad nama nisa'u wasibyan." Itu ibu-ibu dan anaknya udah pada tidur. Jadi ke masjid itu aslinya ya bawa anak. Karena apa? Mendidik dengan keteladanan. Kalau hanya disuruh, anak belum tentu berangkat. Tapi kalau diajak, apalagi bareng. Dan di masa Nabi itu gak mau diimamin yang lain, atau imam-imam itu merasa gak pantas, belum layak. Sehingga nunggu Nabi. Nabi gak keluar-keluar itu sampai tengah malam. Lalu Nabi bilang, "Sesungguhnya gak ada manusia yang seperti kalian ini. Sampai nunggu sholat hingga ketiduran, dan ini tengah malam." Dan itu adalah sebaik-baik waktu untuk sholat Isya. Jadi dua hadis ini menjadi bukti, menjadi data bagi kita bahwa di masa Nabi, ibu-ibu dan bahkan anak-anak sholatnya berjamaah di masjid karena keutamaan itu. Untuk bahasan tentang keutamaan sholat di masjid saya akan berlanjut. Karena masih banyak dalil yang menunjukkan bahwa istri Nabi dan kaum mukminah di masa Nabi itu sholatnya tetap di masjid. Padahal di era Nabi, di masa Nabi itu masih tetap peperangan, banyak perangnya. Padahal dengan uzur ada laki perang atau banyak kondisi lagi perang itu tidak di masjid, aslinya nggak apa-apa karena faktor tidak aman itu. Tapi di era Nabi tetap masih banyak yang ke masjid, bukan hanya laki aja, tapi juga dengan istri dan anaknya. Insya Allah akan berlanjut bahasan tentang ini. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.